Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemampuan untuk bergerak menuju sekolah kita yang kita cintai ini, untuk belajar bersama-sama lagi. Salawat dan salam tak lupa kita selalu panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sebelum kita mulai belajarnya, kita sebaiknya terlebih dahulu berdoa bersama-sama agar ilmu kita yang kita peroleh diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang biasa pimpin doa? Siapa namanya, Nak? Ya? Sofyan. Ayo Sofyan, kita berdoa bersama-sama. Ya. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi pelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Materi kita yang sebelum ini pelajaran tentang yaitu peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, peradaban bangsa Arab sebelum Islam, ada yang pertama itu yang berkaitan tentang sistem peribadatannya. Terus yang kedua keadaan sosialnya. Nah, kalau sistem peribadatan, kalian masih ingat bagaimana sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam? Masih ya? Ada beberapa contohnya itu seperti bangsa Arab sebelum Islam itu banyak yang menyembah berhala, menyembah bintang, menyembah menyembah jin, ruh, dan hantu. Nah, materi kita sekarang adalah itu perkembangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Namun sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Dengar namanya: Afdal, Aminah, Anissa, Astriani, Kaisar. Mana Kaisar ini? Ini Anugrah, Muhammad Fikram, Muhammad Akbar, Muhammad Amar, Muharif Darisa, Nur Makrifanisa, Nurul Ilmi, Olivia Dewi Pratiwi, Putri Anjani, Riandika, Salwa Yulita, mana? Sofyan, Yeyen, Muhammad Ali Fitra, Sri Rejeki, ya.
Baiklah, kita lanjut materi kita hari ini, yaitu perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ada ndak yang tahu? Ada yang pernah dengar apa itu Gua Hira? Ya, pernah. Coba yang pernah dengar Gua Hira? Gua Hira itu dikaitkan dengan apa misalnya? Ya, bisa dikaitkan dengan tempat turunnya wahyu pertama. Ya. Ini kalian coba perhatikan di depan. Ini ada kompetensi dasar kita. Yang pertama itu menghayati substansi dan strategi dakwah Nabi di Mekah adalah sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, mengamalkan sikap damai, tanggung jawab dan santun dalam mengajak kebaikan. Yang ketiga, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, yang keempat, menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan menyajikan dalam bentuk tulisan atau media lain. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian itu diharapkan dapat menelaah peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Habsyah. Yang kedua, menganalisis peristiwa Amul Husni. Yang ketiga, menganalisis peristiwa Isra Miraj. Nah, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, seperti tadi Ibu katakan bahwa kalian pasti tidak asing lagi dengan kata Gua Hira ya. Gua Hira ini ada gambarnya. Nah, ini Gua Hira. Gambar Gua Hira seperti ini. Ya. Ini kelihatan kalau dari depan itu kecil ya. Kecil. Nah, ini. Nah, Gua Hira ini terletak di Jabal Nur. Di Jabal Nur ya, sebuah gunung di mana wilayah ini kelihatan sangat gersang, tidak ada pepohonan. Hanya gunung bebatuan yang tandus. Nah, gunung ini disebut dengan Jabal Nur. Nah, Jabal Nur ini adalah tempat Rasulullah sering berhalwat atau menyendiri. Beliau menghabiskan waktu berhari-hari sampai bermalam di Gua Hira. Nah, pada tanggal 17 Ramadan saat beliau berusia 40 tahun, datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu wahyu pertama yang turun itu surah apa? Ya, surah Al-Alaq. Ada yang hafal surah Al-Alaq? Ya, yang pertama turun itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang hafal coba? Angkat tangan. Siapa namanya, Nak? Salwa, coba. Bunyi surah Al-Alaq. Iya. Ya. Itu tadi ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril. Setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara
terangan. Maka dimulailah dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meskipun mendapat tekanan dari bangsa Quraisy, kaum Quraisy ya, yang menolak ajaran agama Islam, tetap melanjutkan dakwah dan memulai secara terang-terangan. Bahkan di tempat-tempat mereka berkumpul mengajak mereka masuk agama Islam. Bahkan beliau melakukan salat di sisi Ka'bah. Reaksi para kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah adalah dengan berbagai cara. Ada yang pertama itu dengan cara mengejek, menghina dan mengolok-olok Rasulullah. Terus penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, yakni dengan menghalangi hamba sahaya dan orang-orang lemah, sebagaimana yang dialami Yasir dan putranya Ammar serta istrinya Sumayyah. Begitu pula sisa yang ditimpakan oleh Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah, dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Mereka sangat menderita. Karena penderitaan ini maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi. Nah, hijrah ke Habsyi ini dilakukan kaum muslimin dalam 2 gelombang. Yang pertama itu berjumlah kurang lebih 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ini dilakukan pada tahun ke-5 bulan ke-7 kenabian. Nah, gelombang yang kedua yaitu rombongan hijrah kedua hingga seluruhnya berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang. Pertama ada saya Olivia Dewi Pratiwi. Saya Nurul Ilmi. Saya Putri Anjani. Saya Anissa Surya. Saya Afdal. Saya Muhammad Akbar. Saya Muharib Larissa. Saya Muhammad Anwar. Saya Siani. Saya Yeyen. Kita akan membacakan hasil diskusi kita yang ada 2 soal. Yang pertama, baca nih, kamu baca. Mengapa kita perlu mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, bagaimana Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul? Jawabannya yang nomor pertama, kita perlu mengetahui Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah seorang yang berjasa dan menjadi contoh untuk umat muslim untuk berperilaku dan segalanya. Jadi dengan kita mengingat kelahirannya, maka kita dapat mempelajari kembali tentang kebaikan dan apa yang telah ditinggalkan oleh beliau untuk kita umat muslim, dan akibatnya kita akan lebih mengingat Allah dan lebih taat beribadah. Yang nomor 2, jawabannya, Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah di usia 40 tahun. Kala itu beliau didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Dalam pertemuannya Nabi Muhammad
diberikan wahyu berupa 5 ayat. Pertama, surat Al-Alaq. Hal itu sekaligus memerintah Muhammad untuk membaca atau diikra. Apakah ada yang mau bertanya? Yang bertanya? Saya Salwa Yulita dari kelompok 2. Pertanyaannya, pada saat itu peristiwa apa saja yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad SAW? Saya akan menjawab dari kelompok 2, yaitu pada umur 40 tahun, surah Al-Alaq ayat 1-5. Kesimpulannya yaitu kita dapat mengetahui seberapa besar perjuangan Nabi Muhammad untuk mengajarkan dakwah kepada umatnya. Dengarkan penjelasan dari kelompok 2. Cut dulu. Kelompok 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Yulita akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah kita perlu mengetahui kelahiran Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah orang yang berjasa dan menjadi contoh untuk umat muslim untuk berperilaku dan segalanya. Jadi dengan kita mengingat kelahirannya, maka kita dapat mempelajari kembali tentang kebaikan dan apa yang telah ditinggalkan oleh beliau. Untuk kita umat muslim dan akibatnya kita akan lebih mengingat Allah dan lebih taat beribadah. Terus soal selanjutnya adalah kakek dan menelinya. Apa nih? Bagaimana Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul? Jawabannya adalah Nabi Muhammad diutus menjadi rasul di usia 40 tahun. Kala itu beliau didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Dalam pertemuannya Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu berupa 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Hal itu sekaligus memerintah Muhammad untuk membaca atau ikra. Sekian dari penjelasan kami dari kelompok sebelah. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa tujuan Nabi Muhammad SAW diutus di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Akbar. Tujuannya adalah untuk menjadi penerang dan pemberi rahmat serta keselamatan bagi umat manusia di bumi ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Coba ada yang bisa jawab, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia berapa tahun? Ada yang bisa? Siapa paling depan cepat? Akbar. Ini coba Akbar. Ya, pada usia 40 tahun. Ya. Ada lagi, coba surah apa yang pertama kali turun? Siapa coba yang paling cepat angkat tangan? Iya, surah Al-Alaq. Itu lagi. Ada yang hafal ayat yang pertama turun itu? Coba ada? Ayo coba. Coba Iqra. Bismillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya, cukup kita cukupkan pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.